Nah, dalam teknik penulisan karya ilmiah, di sini diminta nanti dari laporan penelitian, artinya Bapak Ibu punya apa ya, punya tesis lah gitu ya, sebagai laporan penelitian, ya. Eh, dan juga ada eh, menjadi jurnal internasional ya. Bagaimana caranya mengkonversi gitu ya, mengkonversi dari tesis menjadi jurnal internasional. Nah, kira-kira itu topiknya ya. Dan penulisan laporan penelitian itu yang bagaimana ya? Penulisan tesis dan juga penulisan jurnal. Nah, baiklah, saya coba akan menyajikannya dengan menggunakan data sebagai berikut ya. Ini datanya adalah mahasiswa saya yang sudah menyelesaikan tesis ya, terutama yang program MMPP lah ya. Mungkin saya cek dulu datanya. Bentar. Yes. Ya, jadi inilah contoh ya, bagaimana ini sebuah tesis gitu ya, yang disampaikan oleh Pak Rezeki Ginting. Nah, ini angkatan 2017 ya, 2017. Nah, sekarang bagaimana sih cara sistematika menyusun tesis? Nah, di sini Bapak Ibu, pertama adalah untuk menyusun tesis itu bab satunya apa? Gitu ya. Ya, bab satunya adalah, nah ini contoh ya. Nah, sebelumnya kita udah membuat dulu gitu ya, yang namanya daftar isi, ya kan, daftar riwayat hidup, ya, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pernyataan orisinalitas gitu ya. Dan bab satunya adalah terdiri dari satu-satu latar belakang, ya, latar belakang yang berisi gap gitu ya. Nah, gap yang terjadi di lapangan, kemudian juga perumusan masalah, oke, ya, kemudian juga tujuan penelitian, ya, kemudian batasan masalah penelitian, ya, kemudian manfaat penelitian ya Bapak Ibu. Nah, ini pendahuluan. Jadi ada 5 subsection. Kemudian untuk landasan teori, nah di sini kita harus tentukan yang namanya teori-teori yang terkait. Jadi teori yang terkait itu adalah misalnya teori intellectual capital, Bapak Ibu ya. Nah, teori intellectual capital itu kita pengertiannya, karakteristiknya, komponennya, ya, pengukurannya gitu ya. Kemudian jadi di sini adalah setiap variabel yang Bapak Ibu gunakan. Nah, ini harus ada pembahasannya. Oke. Jadi di bab 2 itu ada pembahasannya Bapak Ibu. Jadi pembahasannya adalah dari variabel-variabel yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian penelitian terdahulu yang isinya adalah membahas penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi wajib dibuat yang namanya section 22 Bapak Ibu ya. Kemudian section 3
kerangka. Nah, jadi yang namanya kerangka penelitian, ya isinya adalah pengaruh. Nah, jadi sejauh mana pengaruh intellectual capital terhadap kinerja perusahaan. Nah, di sini isinya adalah berisi hubungan, ya hubungan antara X dengan Y. Oke. Kemudian hipotesa. Nah, jadi boleh Bapak Ibu lakukan, ya di sini adalah pengembangan hipotesa pun boleh ya. Jadi kerangka konseptual dan pengembangan hipotesa. Jadi setelah Bapak Ibu jelaskan kerangka konseptual, lalu Bapak Ibu jelaskan yang namanya hipotesa. Nah, itu ya. Kemudian metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian itu terdiri dari jenis dan sifat penelitian, kemudian populasi, ya, kemudian jenis dan prosedur pengumpulan data, ya, kemudian operasional variable. Nah, operasional variable itu dalam bentuk tabel ya, Bapak Ibu harus buat. Jadi kalau nggak dalam bentuk tabel, ya harus ditambahin, gitu ya. Kemudian metode analisa. Nah, jadi Bapak Ibu metode analisa kalau bisa janganlah menggunakan SPSS lagi, gitu ya. Coba gunakan yang namanya Stata, ya kan, EPIUS, gunakanlah pendekatan statistik yang lain. Kalau SPSS itu udah jadul kali, ya kan. Nah, cobalah gunakan yang lain. Nah, itu saran saya ya untuk Bapak Ibu menyesuaikan dalam menyusun disertasi tesis, gitu ya. Kemudian asumsi klasik. Ya, asumsi klasik ya kalau dia pendekatannya kuantitatif ya. Kemudian goodness of fit ya kalau menggunakan yang namanya pendekatan struktural gitu ya. Nah, kemudian di bab 5 itu apa? Bab 5 adalah hasil dan pembahasan ya Bapak Ibu. Jadi mana hasil, mana pembahasan, ini harus pisah. Nggak boleh sama ya. Nah, ini contohnya ya 51 ya. Nah, jadi hasil dan pembahasan Bapak Ibu itu adalah bab 5. Maka nanti 5.1 itu adalah hasil. Nah, hasil ini kita bisa membahas pertama gambaran umum objek, boleh. Ya, kemudian juga analisa statistiknya, boleh. Ya, analisa statistiknya, analisa per variabel ya, Bapak Ibu boleh lakukan. Nah, di sini. Kemudian analisa inferensial, ya uji asumsi klasik. Ya, kemudian adalah analisa goodness of it. Ya, kemudian analisa korelasi. Nah, ini kalau misalkan ada menjelaskan tentang hubungan variabel, ya. Kemudian pembahasan. Nah, 52 ya Bapak Ibu wajib dibuat pembahasan. Nah, jadi jangan hasil aja. Tidak ada pembahasan, salah ya. Nah, jadi harus dibuat pembahasan. Pembahasan ini pun boleh. Pembahasannya per hubungan antar variabel boleh. Jadi kalau variabelnya ada 5, maka kita jelaskan pembahasannya 5 sub pembahasan. Ya, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga kesimpulan. Ya, kesimpulan dan saran. Nah, jadi kesimpulannya apa, sarannya apa? Lalu daftar pustaka. Oke. Ya, mungkin ada yang mau bertanya atau berdiskusi, silakan. Cukup jelas ya. Jadi tesisnya Bapak Ibu itu ada 6 bab. Nah, jadi kalau nantinya bimbingannya gimana, Pak? Apakah bimbingannya per bab? Kalau saya langsung semua. Ya, langsung semua nanti dicek ya kan secara menyeluruh. Apakah layak terjadinya penyambungan dari strukturnya, begitu ya. Ya, kemudian juga daftar tabel Bapak Ibu. Di sini isi daftar tabelnya harus dibuat ya. Kemudian juga daftar gambar, ya daftar lampiran, ya kemudian juga pernyataan orisinalitas harus dibuat ya. Kenapa pernyataan orisinalitas harus dibuat? Ya dalam hal ini ada kewajiban mahasiswa harus menggunakan aplikasi Turnitin ya untuk mengecek kemiripan. Nah berapa persen aplikasi Turnitin itu toleransinya? Nah untuk tesis itu adalah 25%. Ya Bapak Ibu, jangan sampai lewat 25%. Artinya apa? Ya Bapak Ibu dituntut untuk menyusun sendiri ya, jangan copy paste. Nah, disinilah ada pentingnya karena ada pernyataan orisinal itu adalah pernyataan yang menyatakan bahwasanya asli ya, orisinil, Bapak Ibu. Nah, lalu pendahuluan. Di sini Bapak Ibu jelaskan ya. Jadi pendahuluan di section pendahuluan ini itu harus Bapak Ibu jelaskan
bagaimana latar belakang, ya, fenomena yang namanya nilai intrinsik itu, gitu ya. Kemudian juga harus menggambarkan deskriptif, artinya data-data harus punya. Nah, di sini data harus punya atau juga literatur apa ya, gap yang terjadi antara riset sebelumnya harus Bapak Ibu jelaskan di sini. Oke? Atau juga Bapak Ibu jelaskan dalam bentuk tabel. Nah, tabel seperti ini. Nah, jadi ini udah jelas nampak dia adanya fenomena kan. Adanya gap mau didapatkan. Nah, dapat ya. Fenomena atau juga gap yang mau didapatkan. Ya, inilah dia. Jadi ada sekitar 20 halaman ya, atau 10 halaman atau 15 halaman ya. Lalu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah isinya apa? Ya, isinya menyatakan adalah kalimat tanya ya. Apakah, bagaimana, bagaimanakah, apakah, gitu kan? Itu adalah merumuskan masalah dan wajib harus ada tanda mark question ya, atau tanda tanya. Nah, jadi apakah intellectual capital berpengaruh signifikan terhadap kinerja? Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja? Nah, ini merumuskan ya, rumusan masalah. Ya, kemudian juga tujuan, Bapak Ibu ya. Nah, tujuan penelitian harus dibuat. Artinya rumusan masalahnya ada 7, maka tujuan penelitiannya ada 7 juga gitu ya. Harus sama. Jadi kalau nggak sama, salah, Bapak Ibu ya. Harus sama. Kemudian batasan masalah. Nah, batasan masalah harus bisa nggak sama ya. Kalau dia perumusan masalahnya 7, tujuan masalahnya 7, gitu kan, maka batasan masalahnya 2 aja boleh. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Kemudian manfaat penelitian. Nah, manfaatnya harus kita jelaskan. Manfaatnya bagi praktisi apa? Bagi investor apa? Bagi akademik apa? Nah, boleh kita tambahkan ya. Dan ini ada tujuan pustaka ya, Bapak Ibu ya. Itu adalah grand theory. Lebih bagus ini ya, lebih bagus tinjauan teori ini yang pertama adalah grand theory, satu teorinya, kemudian middle theory, kemudian juga applied theory. Jadi grand teorinya satu, kemudian juga middle-nya ada 2, kemudian applied teorinya ada 5 misalnya. Boleh ya? Silakan. Nah, jadi udah jadilah seperti ini. Kemudian juga ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Ini kita harus kalau bisa kutipan-kutipan ini adalah kutipan yang terbaru. Ya, jadi jangan yang lama. Kalau yang lama itulah nantinya Bapak Ibu menghadapi masalah similarity, ya kan mirip. Nah, jadi bagusnya cari cari jurnal ya atau juga cari literatur yang terbaru. Kalau lagi nyusun 2023 ini literatur 2003 pakai ya. Nah, makanya harus sering-sering tracing ya. Harus sering-sering tracing dari sekarang. Ya Bapak Ibu, carilah artikel yang terbaru. Jadi biar supaya nggak lama-lama studinya, ya harus cari artikel yang terbaru supaya similarity-nya rendah, ya, dan terbaru. Nah, jadi kalau terbaru itu Bapak Ibu nanti orang orang akan percaya ya bahwasanya Bapak Ibu itu tidak copy paste. Nah, itu ya. Jadi harus memang berbeda ya. Artinya yang terbaru artinya yang terbaru itu dikatakan dengan ini ya, orisinil gitu ya. Mengandung novelty yang tinggi. Ya, kemudian ini ya. Nah, teori-teorinya dijelaskan. Artinya yang menyangkut variabel ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada variabelnya 5, maka di landasan teori, di tinjauan teorinya 5 Bapak Ibu bahas. Oke. Dan kemudian oke. Nah, ini ya semuanya. Dan ini penelitian terdahulu harus Bapak Ibu jelaskan ya. Jadi penelitian terdahulu itu nama penelitinya dibuat, ya, judul penelitiannya dibuat, kemudian variabel penelitiannya dibuat, sampelnya juga dibuat, ya, kemudian alat dan metode analisanya dibuat. Lantas hasilnya apa? Dari misalnya dari ada
11 peneliti. 11 peneliti itu semuanya penelitiannya baru-baru semua. Nah, ini harus Bapak Ibu buat dalam bentuk tabel ya. Nah, ini seperti ini bagus dia. Dia menerangkannya secara ringkas itu. Oke. Kemudian menyusun kerangka. Ya, kerangka hipotesa di sini kita menjelaskan adalah bagaimana pengaruh X terhadap Y. Nah, ini Bapak Ibu jelaskan ya pengaruhnya. Ya, pengaruhnya dalam beberapa paragraf ya. Dalam beberapa paragraf jelaskan ya Bapak Ibu. Dan ini harus digambar pada akhirnya. Ya. Jadi harus ada kata gambar atau juga model ya, tergambar sebagai berikut. Jadi gambarnya ini seperti ini ya. Dan ini harus yang editable ya Bapak Ibu. Bisa diedit ya. Kenapa bisa diedit? Ya supaya karena kan ini mau dipublikasikan kan ke jurnal kan, maka harus ada yang bisa diedit. Dan saya sarankan variabelnya gunakan aja langsung bahasa Inggris. Nah, misalnya nilai intrinsik perusahaan, apa bahasa Inggrisnya? Kira-kira apa bahasa Inggris nilai intrinsik perusahaan, Bapak Ibu? Intrinsic value company. Ya, ya. Atau juga home value boleh, ya kan? Home value nilai perusahaan, gitu kan? Nah itu. Jadi nggak apa ya? Ini harus berbahasa Inggris lah kalau bisa variabelnya supaya nanti Bapak Ibu meringkas langsung bisa nggak merubah lagi istilahnya, gitu ya. Nah, hipotesanya juga di sini. Hipotesanya boleh juga di apa ya? Digabung ini atau juga setelah yang tadi pernyataan tadi boleh aja, ya. Tapi biasanya kalau SNA Simposium Nasional gitu kan, itu dia minta jelaskan munculnya hipotesa maka ada penjelasan di atas, gitu ya. Nah, boleh aja. Dan metode, nah di sini harus Bapak Ibu apa ya jenis penelitiannya menggunakan apa? Yang misalnya pendekatannya kuantitatif, gitu kan. Kemudian variabelnya apa ditulis gitu ya. Kemudian populasi, ya ditulis populasinya apa. Nah di sini populasinya ini nama bank, ya nama bank. Kemudian operational variable. Nah sebutkan dulu adalah variable dependennya dulu ya seharusnya ya. Jadi di atas boleh variable dependennya. Kenapa? Karena dalam penyusunan tesis gitu ya, variable dependent itulah kita mau mencari permasalahannya kan. Masalah itu letaknya di mana? Di variable dependent, bukan variable independent. Nah, itu ya. Nah, di sini kita jelasin semuanya. Kalau misalnya ada formula, maka atau rumus, maka rumus itu turunnya dari mana? Jelasin aja. Begitu ya. Jelasin sebagai berikut gitu ya. Rumus-rumus dan turunannya, gitu kan. Kemudian variabelnya, mulai dari variabel independen, dependent, intervening, ya masukin semuanya. Ya, kemudian juga operational variable. Nah, di sini Bapak Ibu, operational variable ini harus yang editable, bisa diedit ya. Jadi variabel, ya definisi variabel, ya pengukuran variabel, skala, gitu kan. Nah, ini sebagai berikut. Ya. Kemudian metode analisa. Ya Bapak Ibu, metode analisanya kita menganalisanya pakai apa? Ya kalau misalnya menggunakan analisanya adalah persamaan struktural, maka Bapak Ibu harus buat persamaannya, ya kan? Harus buat persamaan strukturalnya sampai pada indikatornya. Ya, tapi kalau mau membuat persamaan linier aja, ya harus buat juga bentuk persamaan liniernya, Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya. Ya, ini rumusnya, formulanya, turunnya semua ini lebih bagus ya. Jadi kalau semakin detail dia semakin bagus untuk kita apakan ya, kita rangkum. Udah? Ya, mungkin ada yang mau bertanya, disilakan. Diberikan kesempatan. Mungkin Prof, Ya. yang penjelasan sebelum hipotesa tadi itu maksudnya gimana ya, Prof? Oh, penjelasan sebelum hipotesa itu adalah
kerangka konseptual. Ya, kerangka konseptual ini dia. Ini ya. Jadi menjelaskan ya bagaimana X1 berpengaruh terhadap nilai intrinsik. Nah, itulah namanya hubungan kerangka konsep. Makanya di sini bagaimana pengaruh intellectual capital terhadap kinerja, bagaimana pengaruh intellectual capital terhadap nilai intrinsik, pengaruh pertumbuhan terhadap kinerja, ya, kemudian pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai intrinsik perusahaan, ya, bagaimana pengaruh kinerja perusahaan terhadap nilai produk, nilai intrinsik perusahaan. Nah, baru akhirnya nanti digambarkan dalam bentuk model kerangka konseptual, ya, dalam bentuk figure, ya, gambar, ya, Bapak Ibu. Ada lagi? Cukup jelas? Cukup, Prof. Boleh juga hipotesanya kita gini ya. Ini kita ambil kopi, kita jelasin aja di sini. Kopi H0. Nah, langsung aja di bawah ini kita buat. H1-nya adalah, nah ini ya. Boleh aja di bawah ini. Nah, bagus juga. Boleh juga terpisah. Mau pilih yang mana stylenya? Cukup jelas? Ya, jelas ya? Cukup Baik. jelas. Ya, berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini udah sampai kita tadi kepada pembahasan ya. Nah, di sini persamaan. Oke, persamaannya ada kita jelaskan bagaimana pengaruh langsung terhadap ini dengan ini. Nah, ini kalau dia menggunakan intervening ya, menggunakan variabel intervening. Pengaruh tidak langsungnya ini terhadap ini. Kita jelasin. Ya. Total pengaruhnya ini. Jadi nampak modelingnya. Dan di sini harus kita sebutkan ya Bapak Ibu nomor apanya ya. Nomor persamaannya. Ya, ini perlu ya untuk memasukkan nomor persamaan. Oke. Lalu hasil dan pembahasan. Nah, hasilnya apa? Ya, gambaran objek. Kemudian analisa statistik deskriptif. Nah, di sini Bapak Ibu, analisa deskriptif itu kalau yang data sekunder kita namanya statistik deskriptif, ya. Tapi kalau datanya persepsi, maka datanya adalah menggunakan statistik frekuensi. Nah, itu bedanya antara statistik deskriptif antara data primer dengan data sekunder. Nah, sukanya nanti mana? Apakah tesisnya data primer atau data sekunder? Kira-kira. Sukanya mana? Nah, jadi nanti kalau yang namanya statistik frekuensi, Bapak Ibu, itu ada persentase jawaban. Ya kan, yang jawab 5 berapa persen, yang jawab 4 berapa persen. Nah, itu harus terpisah ya. Kalau bisa nanti ngolahnya di SPSS saja ya. Jadi untuk tabulasi data statistik deskriptif dilakukan di SPSS. Ya. Karena di SPSS lengkap dia ya. Nilai untuk apanya? Analisa frekuensinya cukup bagus di SPSS. Saya sarankan pakai nanti Stata dengan apa ya? Kalau ada yang berani menggunakan SAS boleh juga, gitu ya. Atau juga Stata atau juga menggunakan IBIUS boleh. Ya, kemudian juga di sini nilai intellectual capital yang dijelasin ya. Dan harus kita garis bawahi juga ya. Setiap ada tabel harus ada sumber. Nah, ini ya, untuk menulis tesis yang baik harus ada sumbernya, sebutin. Udah? Nah, ini sumbernya sebuat lengkap ya, jadi dapat dipertanggungjawabkan tabel-tabel ini. Oke, lantas analisa yang lainnya. Nah, ini ada apa ya, gambar seperti ini, boleh. Dan ini wajib kalau dia gambar di bawah, kalau dia tabel di atas. Nah, itu bedanya antara
penomoran gambar dengan penomoran tabel. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian juga untuk garisnya adalah garis horizontal ya kalau tabel, dan dia harus editable, bisa diedit. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu, ini adalah garis horizontal. Garis vertikalnya dibuang ya. Garis vertikal dibuang, tinggal garis horizontal. Nah, ini. Itu ya, menulis tesis yang baik. Udah? Ya, kemudian goodness of it. Nah, jadi semuanya harus diungkapkan. Jadi kalau dia pendekatannya kuantitatif menggunakan persamaan struktural, berarti ada uji goodness of it-nya, harus ada uji asumsi klasiknya, ada uji persamaannya. Nah, itu ya, yang sudah dijelaskan oleh dosen sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu sebutkan analisa goodness of it-nya. Nah, ya, jadi seluruhnya ya, sebagai berikut. Ya, kemudian juga, nah di sini udah jelas dia ya, mana yang arah hubungannya ya, terlihat ya. Dan kemudian juga Bapak Ibu masuklah section 52. Apa itu? Section pembahasan. Nah, jadi untuk pembahasan itu kita bahas apa? Bahas satu persatu hubungan antar variabel. Nah, jadi kalau variabelnya apa ya? Kalau variabelnya ada 5, maka ada 5 pembahasan. Kenapa? Karena masing-masing variabel itu berhubungan dengan independent variabelnya. Ya, itu perlu digarisbawahi. Kemudian pembahasan ini tidak boleh ada lagi angka statistik. Ya, misalkan apa? Misalkan variabel ini adalah signifikan pada level 5%, di mana nilai T hitungnya adalah 1,56. Kita sebutin lagi, tidak boleh. Nah, jadi pembahasannya apa sih isinya? Ya, pembahasan ini adalah kalau variabel itu adalah berhubungan signifikan, maka kita harus jelaskan. Ya, signifikannya karena apa? Lantas kalau dia tidak signifikan karena apa? Itulah yang namanya pembahasan. Dan kalau dia signifikan, kita mendukung teori siapa? Atau kita mendukung riset siapa? Karena yang namanya riset kuantitatif itu sifatnya konfirmatori. Ya, kita mengkonfirmasi. Ya, kita mendukung atau juga menolak, konsisten atau juga inkonsisten terhadap penelitian sebelumnya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi harus dijelasin. Pengaruh gitu juga ya. Jadi sini dijelasin. Jadi dijelaskan antar variabel. Jadi mana yang hasil ini sejalan. Nah, ini kan ya. Hasil ini tidak sejalan. Idealnya memang, Pak, ini nggak signifikan semua. Gitu ya. Nah, kalau dia nggak signifikan, ya berarti ada yang masalah. Kurang datanya, gitu kan. Atau juga kurang variabelnya, bisa ya. Jadi idealnya sebuah observasi pengamatan 200. Ya. Begitu juga kalau untuk data primer, ya 200 juga ya. Nah, itu Bapak Ibu harus gunakan. Kemudian, nah di sini kita lihat harus banyak ya. Dan hasil penelitian ini kita bahasnya adalah kalau dia signifikan, ya maka pada signifikan ke penelitian yang siapa. Nah, kita jelaskan bahwasanya hasil ini sejalan, hasil ini tidak sejalan. Idealnya harus sejalan ya, karena teorinya kita sejalan ini. Oke, nah ini ya. Jadi idealnya Bapak Ibu kalau bisa satu hubungan antar satu variabel itu lebih dari satu halaman ya. Harus 2 minimal ya. Jadi supaya nampak aja pembahasannya lebih dalam. Oke, berikutnya kesimpulan dan saran. Nah, jadi sini kesimpulannya adalah tidak boleh lagi angka statistik muncul. Ya, misalnya intellectual capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan signifikansi sebesar 5%. Nah, nggak boleh lagi sebutkan 5%-nya ya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi semakin kalau rumusan masalahnya tadi ada 7, tujuan penelitiannya ada 7, maka kesimpulannya ada 7. Berarti apa? Kita menjawab penelitian itu sebelumnya ya. Nah, kemudian juga ada di sini tambahan harusnya. Ini kesimpulan lalu keterbatasan. Nah, keterbatasan penelitiannya apa? Keterbatasannya adalah penelitian ini hanya dilakukan di negara Indonesia. Saya tidak meneliti di negara lain, sehingga hanya bisa
digeneralisasi di negara Indonesia, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saran itu harus kita pecah ya Bapak Ibu ya. Sarannya kepada penilai, ya. Nah, wajib itu ya, karena Bapak Ibu kan program MMPP. Nah, MMPP itu harus ada kontribusinya kepada jasa penilai, appraisal ya. Nah, apa kontribusinya terhadap penilai? Jelaskan. Kemudian kepada perusahaan, ya, kemudian pada akademisi, kemudian pada penelitian berikutnya. Nah, itu ya, karena sifatnya penelitian itu harus sifatnya bisa memberikan kontribusi ya kepada penelitian berikutnya supaya adanya pengembangan ilmu. Kemudian daftar pustaka ya Bapak Ibu ya. Di sini kita mengikuti EPA versi 7. Nah, karena kan sekarang ini semuanya udah pakai apa ya? Sudah pakai internet gitu kan. Kita tidak ada lagi nyari bukunya di perpustakaan. Kita nyari bukunya pakai e-repository. Maka sebutkan linknya. Maka sebutkan doi-nya di belakang ini ya. Nah, jadi disebutkan doi-nya dan URL-nya ya. Nah, itu. Kemudian lampiran perlu nggak? Nah, di sini saya inginnya, kalau saya bimbingannya, pinginnya mahasiswa saya itu pinginnya semuanya pakai terbitan 2023 semua, ada 20. Nah, itu cepat saya ACC. Nah, jadi memang harus sering-sering lah menelusuri jurnal-jurnal itu ya, terutama jurnal internasional bereputasi ya, Elsevier, kemudian juga penerbitnya Elsevier atau juga penerbitnya Emerald atau juga penerbitnya Sciendirect. Nah, ini saran ya. Kemudian juga ini harus kita masukkan lampiran 1. Lampiran 1 misalnya perhitungannya gimana? Nah, masukkan. Nah, lampiran ya. Lampiran atau lampiran 1 itu apa? Tabulasi data. Kalau data primer gimana? Lampiran 1 itu adalah kuesioner. Oke. Kuesioner penelitian. Oke. Dan lampirkan juga ya hasil pengolahan data, Bapak Ibu ya. Hasil pengolahan datanya. Kalau data outputnya apa IPUS, tampilkan data output IPUS-nya. Nah, ini data tabulasi. Dan data tabulasi kalau bisa diedit ya. Nah, bisa dieditable. Nah, ini. Karena kenapa nggak kalau bisa editable? Kalau yang tidak bisa dieditable maka meganya makin banyak kan? Kalau dia meganya makin banyak nanti perpusnya nggak mau karena akan memperbesar repositori. Nah, itu ya. Kemudian ini lampiran statistiknya harus dilampirin pakai berikut ini. Nah, ini ada perhitungan statistik. Nah, sebagai berikut ya. Nah, ini lampirannya. Nah, ini lampiran hasil output statistiknya dengan aplikasi SPSS. Nah, makanya kalau bisa jangan gunakan lagi SPSS. Bapak Ibu belajarlah yang statistik yang lain ya, Stata. Udah banyak kok tutorialnya di YouTube ya. Ya, baik, silakan ada yang mau diskusi? Ada? Cukup jelas ya? Cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya. Baik, nanti ini akan saya jadikan video. Nantinya Bapak Ibu bisa mengulangi kembali ya. Ya, dan nanti saya berikan sama Bu Arini ya, pentingnya ya. Ya, Bu Nurul Aini ya, Nurul Aini ya. Dalam bentuk videonya dan nanti Bapak Ibu harus subscribe ya supaya nggak hilang ya materinya. Oke, Pak. Ya, baik, saya kira itu saja ya. Wajah-wajah udah lelah juga nih ya, lihat ya. Kerja Iya, ya tapi semuanya. wajah Bapak nggak nampak, Pak. Apa itu? Wajah Bapak nggak nampak di video. Oh ya, nggak nampak ya. Aduh ini Iya.
Tak tahu juga nih saya gimana nih. Penasaran kami, Pak. Jadi penasaran Ya. Pak. Udah nanti sekali-sekali kopi darat. Ah, oke. Iya. Kita jauh sekali Pak dari Agak Makassar. unik nih kelasnya, Pak. Oh, ada dari Makassar. Ada dari Papua Pak. Oh, ada dari Papua. Ya udah kalau gitu nanti Zoom aja deh. Ya. Ya, nanti yang bahan tadi itu nanti akan minggu depan kita lanjutin ya Pak ya, menjadi tesis ya, menjadi paper ya. Bagaimana mengubah apa tadi tesis tadi hasil output tesis menjadi paper gitu ya. Nanti akan kita lihat ya minggu depan ya. Ya, karena dari Papua udah jam berapa nih Pak apa? Pak Lamsah. Pak Robi, Pak. Oh, Dari Pak Robi ya. Ya, jam masuk Setengah setengah 11. 11, Pak. Jam berapa? Setengah 11. Wah, setengah 11 malam. Iya. Waduh, Iya, Pak. luar biasa ya. Makassar Baiklah. setengah. Nah, itu saja lah ya saya kira. Nanti biar supaya energinya ada besok untuk besok ya. Dan nanti video perkuliahan ini saya share ya. Terima kasih, selamat malam, dan salam sehat semuanya ya. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Ya, Makasih Mbak Nurul Aini N sebagai host malam ini. Sama-sama, Bapak Alfred. ya, boleh meninggalkan ruangan, Bapak Ibu. Terima kasih Pak.